Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat Isya Tarawih beserta witir di masjid yang kita cintai bersama ini. Ada satu prinsip yang dirumuskan oleh para ulama kita, yaitu perkara yang berkaitan dengan sesuatu kesulitan itu akan membawa kepada kemudahan. Al-umur idza daqat ittasa'at. Sebuah perkara atau perkara apa saja, kalau posisi perkara itu dalam kondisi terjepit, maka dia ke depan akan terbuka. Dan prinsip ini diambil juga dari ayat suci Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan, dalam kesusahan ada kemudahan. Ditegaskan lagi oleh Allah dalam bentuk kalimat yang sama, dan sesungguhnya dalam kesusahan ada kemudahan. Ternyata prinsip ini itu ada kaitannya dengan ibadah yang sedang kita lakukan pada bulan yang mulia ini, yaitu ibadah puasa. Allah Ta'ala pada saat memerintahkan kita sebagai hambanya untuk melaksanakan ibadah puasa, ibadah yang sulit. Kenapa dikatakan sulit? Karena menahan makan dan minum sulit. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Karena perkara ini sulit, maka Allah dalam mengajak kita untuk melaksanakan perintah puasa ini, Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata wahai di sini itu dalam bahasa Arab biasa bisa dipanggil dengan ya, bisa dengan ya ayyuha. Apa beda antara kedua panggilan itu? Kalau panggilan dengan menggunakan ya, itu panggilan itu tidak terlalu pesan yang akan disampaikan kalau dipanggil berupa ya, itu tidak terlalu penting. Tapi kalau panggilan dengan menggunakan ya ayyuha,
pesan yang akan disampaikan ini sangat penting. Kenapa? Coba kita lihat dari segi bunyinya saja. Ya mukminun misalnya, wahai orang-orang beriman. Sangat cepat. Ya mukminun. Belum kita menoleh sudah disampaikan pesan yang akan disampaikan. Sebaliknya pada saat digunakan ya ayyuha, ini nadanya lebih panjang. Pada saat dipanggil ya, kita menoleh. Kemudian ayyuha, kita memasang telinga dengan baik-baik untuk mendengar pesan yang akan disampaikan, baru kemudian Allah sampaikan. Jadi karena perintah puasa ini berat, maka cara penyampaiannya itu harus bernada penting. Ya ayyuha alladzina amanu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena berita ini berat, susah dilakukan, maka Allah pada saat memanggil kita sebagai hambanya, itu memanggilnya dengan panggilan langsung untuk memberi kesan kepada kita bahwa antara hubungan kita sebagai hamba dengan Allah Azza wa Jalla Khaliquna, sebagai yang menciptakan kita, itulah hubungan yang dekat. Biasanya kalau Allah memerintahkan sesuatu, biasanya Allah panggil Rasulullah, qul, katakan ya Muhammad, baru ya ayyuhalladzina amanu, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Jadi kalau panggilannya tidak sepenting perintah pelaksanaan ibadah Ramadan puasa ini, maka biasanya Allah meminta Rasulullah untuk menyampaikan. Akan tetapi karena berita ini berat dan penting, maka Allah memanggil kita langsung. Ya ayyuhalladzina amanu. Langsung dipanggil kita, tidak melalui Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, kutiba alaikumus shiyam. Kata kutiba alaikum, apabila kita melihat atau mendapatkan kata-kata seperti itu di dalam Al-Quran, itu maknanya tidak ada tawar-menawar, pasti maknanya wajib. Padahal ada kata-kata lain yang menunjukkan untuk kewajiban. Nah, seperti kita pernah masa-masa MSen dulu atau MAN dulu pernah belajar bahasa Arab, itu ada kata kerja fi'il madhi namanya, kata kerja lampau. Ada fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi. Ada fi'il amar, kata kerja perintah. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Apa hukum makan dan minumlah? Kalau di keseharian kita, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Nah, itu hukumnya bukan berupa kewajiban. Boleh makan, boleh tidak. Boleh minum, boleh tidak. Ada kala perintah itu dengan menggunakan kata kerja, kata fi'il amar ini, kata perintah ini bermakna wajib, seperti aqimus shalah wa atuz zakah. Kerjakanlah salat dan keluarkanlah zakat. Ada kala tidak bermakna wajib, seperti pada contoh yang pertama tadi, dan contoh yang akan saya sebutkan ini pada ayat yang berkaitan dengan utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kalian berhutang sampai waktu tertentu, maka tulislah. Perintah tulis ini bukan bermakna wajib. Kalau kita tidak menulis tidak masalah, tapi anjuran. Nanti kalau kita nggak tulis, lupa 10 juta cuma kita ingat 1 juta, itu salah sendiri. Kenapa nggak ditulis? Tapi anjuran untuk menulis ini tidak berupa kewajiban. Dalam surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah.
Kalau diserukan azan di hari Jumat, maka bersegeralah. Bersegera ini wajib. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah selesai, fantashiru fil ard, maka bubarlah, pergi ke mana saja kalian sukai. Bersebarlah, menyebarlah di muka bumi. Perintah menyebar di muka bumi ini bukan wajib. Selesai kita salat Jumat, siapa saja mau tidur istirahat sebentar sampai salat asar pun enggak masalah. Sampai salat maghrib pun enggak masalah. Enggak berdosa. Tapi itu perintah. Jadi perintah ini tidak bermakna wajib, tapi bermakna boleh. Jadi kalau perintah itu diperintahkan dengan kata-kata perintah, itu bisa jadi wajib, bisa jadi boleh, bisa jadi anjuran. Akan tetapi karena perintah puasa ini berat dan penting, maka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk dipikir-pikirkan. Nyo sunat bukan, nyo boleh bukan, nyo wajib bukan, tapi pasti wajib. Kutiba alaikum, dengan menggunakan kata-kata kutiba alaikum as-siyam. Yang berikutnya as-siyam. Di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, sebelum saya sebutkan dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, puasa yang kita lakukan pada saat ini itu ada dua cara membahasakannya. Yang pertama as-siyam, yang kedua as-saumu. Ya, ada hadis as-saumu junnah. Ya, idza kana yaumu saumi ahadikum, itu dalam hadis menggunakan kata saumun. Artinya puasa menahan diri sejak terbit fajar dari segala yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Akan tetapi karena Al-Quran ini ya mu'jiz, fa'tu bi suratim min mithlihi. Kalau kalian tidak tidak percaya ini dari Allah, maka coba kalian buat seperti Al-Quran ini. Karena dia mukjizat, maka pilihan kata-kata ini harus sangat tepat. Harus sangat tepat. Makanya Allah pada saat memerintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa ini, Allah tidak memilih kata-kata saumun, tapi yang dipilih kata-kata siyam. Apakah kata-kata saumun tidak ada dalam Al-Quran? Ada, cuma sekali. Tapi itu pun bukan berarti puasa yang kita lakukan ini. Apa juga artinya? Artinya menahan untuk tidak berbicara. Ini kisah dalam surat Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Jadi Maryam, kalau kamu berjumpa dengan orang yang bertanya kenapa kamu bisa melahirkan padahal suamimu tidak ada, maka katakan kepada mereka, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku sudah bernazar kepada Allah untuk sauma, bukan puasa, tapi untuk tidak berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Dan pada hari ini aku tidak berbicara dengan seorang pun. Lalu kenapa Allah di ayat puasa, semua ayat yang berkaitan dengan puasa selalu digunakan as-siyam? Kenapa? Coba kita lihat antara dua bunyi kalimat ini, as-siyam dengan as-saumu. As-siyam sangat lama, siyam. As-saumu sangat cepat. Ini memberi isyarat bahwa perbuatan yang kita lakukan, yaitu menahan makan, menahan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu tempo waktunya lama. As-siyam dari pagi sampai sore. Ya, ini memberi kesan bahwa puasa ini berat. Dan aturan mainnya juga banyak. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Tapi kalau aturan main orang yang tidak mau berbicara itu gampang sekali. Bahkan orang kalau ingin mendapatkan ketenangan hati, coba tes nggak berbicara, pasti hatinya tenang. Justru karena banyak bicara, artinya tidak tenang. Maka Allah pilih as-siyam. Ya, kutiba alaikumus siyam. Karena perbuatan ini berat, Allah tidak membiarkan kita terlalai memikirkan keberatan ini. Allah beri hiburan kepada kita. Sebagaimana prinsip yang saya sebutkan tadi, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada kemudahan. Di mana kemudahan? Allah di sini memberi hiburan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, berat puasanya. Tapi merasa berat.
Awal lain pernah ipubuci. Jadi kita kalau dibandingkan seperti itu pun sesuatu yang berat pun menjadi ringan. Bek merasa berat. Igok je ni. Anak umit pi ipubut. Ya. Bangsa-bangsa sebelum kalian sudah pernah melakukannya. Oh. Terasa ringan. Ketika kita dibandingkan seperti itu, kita kalau ingin tes apa namanya untuk lewat PNS atau apa saja, hanalaya long han pantas, sang long halulus. Tapi ketika kita katakan kepada dia, "Bekyo," ya. Ada anak tetangga kita yang biasa-biasa saja, tahun kemarin lulus dia. Oh iya, cukup coba ikut. Ternyata lulus. Jadi kita kalau sudah diberi perumpamaan seperti itu, perbuatan yang berat ini ya menjadi ringan. Itu yang pertama. Hiburan yang Allah sampaikan. Yang kedua, la'allakum tattaqun. Ya, kalau kalian lakukan ini, mudah-mudahan. Ini kalau Allah yang katakan mudah-mudahan, beda dengan ngelung pegah. Mudah-mudahan itu lo nunjuk penggeron. Beda. Nyo Allah katakan mudah-mudahan yang pasti, ya. Nah, mudah-mudahan engkau tattaqun. Ada yang mengartikan bertakwa, meningkat ketakwaan. Ada yang mengartikan mudah-mudahan kalian terhindar dari api neraka. Karena di sini tidak disebutkan objek. Ya, takut apa? Takut kepada Allah, takut kepada api neraka, terhindar dari kemaksiatan, semua bisa jadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ayyamam ma'dudat. Merasa berat, hanale. Cuma padat uro sagai. Padahal lep uro. Tapi ketika disebutkan ayyamam ma'dudat, cuma padat uro sagai, ini memberi kesan kepada kita, oh, hana berat. Ya, hana berat. Kita kalau umpamanya kita ingin menggalang dana misalnya, kita butuh uang 10 juta misalnya, oh, berat dah. Hana berat juga. Ya, cuma ketika tersebutkan kata-kata cuma, oh, jadi ringan. Ya, jadi ringan. Yang berat menjadi ringan. Terakhir, ada satu ayat di sela-sela surat ayat tentang berpuasa ini. Allah sisipkan ayat yaitu wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat selanjutnya, uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian ar-rafath. Apa itu ar-rafath? Di malam suci Ramadan, ar-rafath itu makna dasarnya itu kalau bahasa Aceh daju, ya? Daju, cakap kotor. Itu kata. Makanya dalam hadis, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Kalau kalian di saat di hari kamu sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan bercakap kotor. Wala yaskhab, wala yajhal, jangan mudah marah dan jangan bersikap bodoh. Ya. Tapi di dalam ayat ini ar-rafathina artinya di sini adalah hubungan intim suami istri. Itu yang dimaksud dengan ayat. Cuma Allah menyebutkan dengan kata kiasan. Kembali kepada ayat sebelumnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ayat ini sebenarnya ayat yang asing di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa. Kenapa saya katakan asing? Yaitu ayat yang berkaitan dengan doa. Lalu apa hubungannya Allah menaruh ayat ini di sela-sela ayat tentang puasa? Ternyata tidak asing. Ya, walaupun dia doa di sela-sela ayat tentang puasa, pada dasarnya hubungan antara doa dan puasa itu sangat erat sekali. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak doanya. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa pada saat dia berbuka. Ada yang riwayat lain, hatta yuftir. Orang yang berpuasa sejak dia mulai berpuasa sampai dia berbuka. Ada hatta, ada hina. Yang ketiga, da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Jadi salah satu dari poin tadi adalah orang yang berpuasa pada saat dia berbuka. Maka di situ Allah tidak akan menolak doa si hamba itu. Ini sangat erat hubungannya dengan
dengan puasa doa ini. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Raghma anfi rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh malangnya nasib seorang kalau dia dimasuki oleh bulan suci Ramadan, selesai dari bulan suci Ramadan tapi dia tidak diberi ampunan oleh Allah. Orang ini statusnya sangat hina. Raghma anfi. Anfi bahasa Arab itu hidung. Kenapa hina? Hidung mukumat ngan tanong. Ci bayangkan ule na yo, babah na yo, hidung na yo mukumat ngan tanong, kiban hina na yo. Begitulah hinanya yang diumpamakan oleh Rasulullah. Orang yang kedatangan bulan suci Ramadan, selesai dari bulan Ramadan dia tidak mendapat keampunan. Makanya Allah meletakkan, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib. Biasanya dalam ayat, kalau yas'alunaka 'anil ahillah, qul, katakan. Kali ini tidak. Pada saat hambaku bertanya tentang diriku, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan menerima doa si hambaku. Terlebih di bulan suci Ramadan, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa bulan suci Ramadan sungguh kita sesali kalau di bulan ini kita tidak memperoleh pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan pada kajian yang singkat ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.